IPA, kemarin kita sudah sampai pada perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang perbedaan perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan secara generatif. Coba kalian jelaskan tentang apa? Ada apa? Siapa yang terlambat? Satria. Coba berdiri dulu Satria. Kenapa kamu datang terlambat? Kamu kesiangan. Besok jangan diulangi lagi ya. Ya. Sekarang silakan duduk, silakan mengikuti pelajaran bersama teman-teman. Nanti waktu istirahat keluar dulu bersama Bapak ya. Oke, Bapak lanjutkan. Satria, Bapak ingin bertanya, bentuk kesepakatan kelas apa yang kamu langgar pada kejadian malam tadi? Datang terlambat. Apa efeknya datang terlambat? Merugikan kamu sendiri apa juga merugikan teman-temanmu? Ya, karena tadi kan Bapak waktu yang mengajar, ya, konsentrasi teman-teman jadi terpecah gara-gara kamu datang terlambat. Sekarang bentuk konsekuensi apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat? Tidur jam 9 malam. Terus? Dan bangun menggunakan jam alarm. Menggunakan jam alarm ketika bangun tidur. Selain itu kaitannya dengan game, bagaimana manajemen waktunya? Bermain game 1 atau 2 jam saja. Bermain game 1-2 jam saja untuk latihan. Terus kemudian apa lagi? Bermain game di waktu libur. Bermain game di waktu libur. Baik, sekarang saja sudah bisa memahami bentuk pelanggaran yang sudah dilakukan dan bentuk konsekuensi yang harus dilakukan. Semoga ke depan antara hobi dan belajar itu bisa berjalan bersama-sama dan kamu bisa menghasilkan sebuah prestasi. Berjanji tidak datang terlambat lagi? Janji, Pak. Ya, terima kasih. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Satria, kenapa kamu kok sampai bermain game sampai larut malam? Apakah kamu tidak belajar? Belajar, Pak, tapi sebentar. Belajar tapi sebentar. Lebih lama main gamenya. Iya. Kenapa kok kamu main game lama sekali? Karena saya ingin menjadi atlet e-sport, Pak. Ada atlet pengen jadi atlet e-sport. Nah, apa ada perlombaan setelah ini? Ada. Ada. Baik. Di sini Bapak berpesan. Jadi apa yang kamu lakukan sebetulnya tidak salah. Karena ya selama yang kamu lakukan itu adalah hal positif karena kamu ingin menjadi seorang atlet e-sport. Game apa yang kamu mainkan? Free Fire. Baik. Di sini Bapak berpesan. Jadi kamu kan sebagai seorang pelajar, tugas utamamu apa saja? Belajar dan berprestasi. Itu yang paling utama, paling nomor 1. Jangan sampai kamu menomorduakan belajar dan prestasi. Nanti untuk hobi dan lain-lain itu setelah belajar dan prestasi. Jadi boleh saja kamu menyalurkan hobimu bermain game, toh tujuannya juga ke arah yang positif, ya. Jadi kamu bisa berjanji pada Bapak untuk bisa membuat manajemen waktu yang baik. Bisa. Jaga terus ya. Dan nanti terus tingkatkan kemampuanmu supaya nanti keinginanmu untuk menjadi atlet e-sport itu benar-benar terkabul. Dan yang terpenting jangan sampai mengorbankan pelajaran di sekolah. Mengerti Satria? Mengerti, Pak. Satria, Bapak ingin bertanya, bentuk kesepakatan kelas apa yang kamu langgar pada kejadian malam tadi? Datang terlambat, Pak. Datang terlambat. Apa efeknya datang terlambat? Merugikan kamu sendiri apa juga merugikan teman-temanmu? Bukan teman-teman saya juga. Ya, karena tadi kan Bapak waktu yang mengajar, ya, konsentrasi teman-teman jadi terpecah gara-gara kamu datang terlambat. Sekarang bentuk konsekuensi apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat?
tidur jam 9 malam tidur jam 9 malam, terus dan bangun menggunakan jam alarm. menggunakan jam alarm ketika bangun tidur. Selain itu kaitannya dengan game, bagaimana manajemen waktunya? Bermain game 1 atau 2 jam saja. Bermain game 1-2 jam saja untuk latihan. Terus kemudian apa lagi? Bermain game di waktu libur. Bermain game di waktu libur. Baik, sekarang saya sudah bisa memahami bentuk pelanggaran yang sudah dilakukan dan bentuk konsekuensi yang harus dilakukan. Semoga ke depan antara hobi dan belajar itu bisa berjalan bersama-sama dan kamu bisa menghasilkan sebuah prestasi. Berjanji untuk tidak datang terlambat lagi. Janji, Pak. Ya, terima kasih. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Baik anak-anak, Bapak hari ini akan menjelaskan tentang sistem tata surya. Tata surya itu ada, yaitu benda-benda langit dan bintang yang mengelilinginya. Sekarang kita masuk kepada yang pertama adalah planet. Planet ada berapa anak-anak? 8. Yang pertama dimulai dari Merkurius, kemudian Venus, terus Bumi, Lagi pinjam bukunya. terus Mars, terus Janji. Saturnus, Uranus, Pinjam bukunya. terus apa lagi? Neptunus, terus apa lagi? Jupiter. Oke. Nah, selain planet dalam sistem tata surya, kita juga mengenal yang namanya benda-benda langit. Coba siapa yang bisa menyebutkan benda-benda langit? Apa saja? Komet, satelit, terus asteroid, terus ada lagi apa? Matahari sebagai pusat tata surya, ya. Dari keempat ini, kira-kira kalian bisa menyebutkan enggak perbedaannya? Mana? Ada apa aja, Pak? Siapa yang bertengkar? Ayo, itu Pak, ada buku aja, Des. Ada apa, Ji? Kenapa bukumu rusak itu? Kenapa tadi? Kenapa, Ji? Kamu kok sampai merusakkan bukunya Anggi? Saya jengkel Pak karena nama ibu saya disebut. Kenapa kok kamu sampai menyebut nama ibumu? Ibunya? Dia nggak mau kembalikan Pak. Ya sudah, yang lain tetap di kelas, ya, mengerjakan tugas yang ada di papan tulis. Untuk Anggi dan Dinda ikut bawa ke ruang guru. Yuk. Ayo, berdua. Yang lain melanjutkan pelajarannya ya. Bapak ingin bertanya, kenapa tadi di kelas itu ada keributan pada saat jam pelajaran? Karena tadi nama ibu saya disebut Pak. Siapa yang nyebut nama ibu? Anggi. Anggi. Kenapa Anggi kamu menyebut nama ibunya Dinda? Dirusakkan Pak. Bukumu dirusakkan. Kenapa bukumu dirusakkan? Ini pemberian ayahku satu-satunya ini mahal. Kenapa dirusakkan sama dia? Kenapa kamu tadi sampai melempar merusakkan bukunya Anggi? Lah ibu saya disebut Pak. Nama ibu kamu disebut. Kamu marah? Ya tidak apa-apa, karena memang kondisinya kamu pada saat itu memang sedang marah. Tapi yang harus diperhatikan, jangan sampai marahmu itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Wajar jika nama orang tua diolok-olok atau disebut oleh teman, ya. Lain kali jangan seperti itu, ya. Ya. Terus kamu gimana? Bukumu gimana? Susah. Kamu gimana perasaanmu? Sedih. Sedih. Ya. Yaudah, nanti biar bapak yang akan
menjelaskan kepada Anggi gimana cara untuk menyelesaikan buku itu. Baik, Dinda, Bapak paham bahwa setiap manusia itu pasti memiliki rasa marah, rasa jengkel ketika dia diganggu. Nah, yang kamu lakukan tadi itu sebenarnya ada hal yang wajar. Tapi di sini Bapak pengen mencoba, selain kamu meluapkan rasa marah itu, kira-kira bagaimana kamu bisa meredam rasa emosi yang ada pada diri kamu tadi seharusnya? Seharusnya Anggi memanggil namaku yang lebih keras atau bisa meminta bantuan teman yang lainnya Pak untuk mengembalikan buku itu. Kamu waktu dipanggil sama Anggi tadi apa tidak benar? Saya tidak fokus Pak. Kamu tidak fokus. Piye Tonggi? Wah, Sama Anggi tadi apa tidak mendengar? Saya tidak fokus Pak. Kamu mengerjakan pada waktu itu? Iya. Seharusnya gimana? Anggi tadi selain memanggil nama ibumu, seharusnya dilakukan Anggi gimana? Dia memanggilku dengan nama yang keras atau meminta bantuan teman lainnya. Ya, oke. Sekarang Anggi, bagaimana kondisi bukumu? Oke Pak. Robek, rusak itu berarti. Ya, terus sekarang kamu mau gimana? Aku nggak mau tahu juga harus memperbaikinya atau menggantinya Pak. Berarti buku itu harus dikembalikan seperti semula. Iya. Kenapa kamu kok mempertahankan buku itu? Soalnya aku Buku itu buku itu di pemberian ayahku Pak. pemberian ayah yang harus dijaga. Iya. Sekarang rusak. Iya. Baik, kira-kira sebagai bentuk konsekuensi dari kamu merusakkan bukunya Anggi, kamu mau tidak mengganti bukunya Anggi? Saya mau. Gimana caranya kamu mengganti bukunya Anggi? Saya akan mengambil uang tabunganku untuk membelikan yang baru. Baik, gimana Anggi? Kamu sudah bisa memaafkan Dinda? Iya Pak. Yang penting bukumu sudah ada janji dari Dinda untuk mengganti yang baru. Tapi kapan Pak menggantinya? Kapan, Dinda? Saya besok mau mengganti yang baru Pak. Ya, besok ya. Saya berjanji untuk lebih bersabar. Saya berjanji untuk mematuhi kesepakatan sekolah. Saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Saya berjanji untuk menerima konsekuensi yang saya lakukan.